Satu, syukur alhamdulillah kita masih bisa berkumpul saat ini. Saya kira jamaah subuh yang lalu waktu saya insyaallah belum ada yang dipanggil. Kita masih utuh sampai sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan saja kita diberi kesehatan, kemudian panjang yang berisi, yang berkualitas. Apa mau panjang kalau tidak berkualitas. Itulah sehingga kita harus antara lain mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat itu, kesempatan yang diberikan membuat kita lebih bisa beribadah, bisa menyampaikan segala macam kebenaran kepada kita, kepada sama kita sekalian. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu-satunya barangkali di mana Allah ikut di dalamnya adalah masalah salawat. Kalau salat Allah tidak, yang lain tidak. Tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Bagaimana kita yang mengaku orang beriman tidak berselawat kepada beliau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lain saya sampaikan dengan judulnya waktu itu adalah apa ya? Sesuatu yang pasti akan kita temui. Siapapun makhluk hidup pasti akan menemui akhir dari kehidupannya, yaitu sakaratul maut dan berakhirnya kehidupan. Ini yang harus kita sadari bersama. Biasa kita lupa. Nah, Bapak sekalian, saya sebut forum ini adalah forum sifat ngerang, saling mengingatkan. Sifat ingat itu berasal dari sifat ingat. Sifat ingat maksudnya kalau ada orang yang lupa diingatkan. Sifat ingat itu bahasa Bugisnya. Subuh ini kita lanjutkan. Sudah siapkah kita? Diriku, Anda semua, kita semua sudah siapkah kita menghadapi ini? Yakinkah kita bahwa kita akan menghadapinya? Tidak ada jalan lain. Mau kemana kita? Laki komai? Pasti tidak mungkin tidak. Nah, apa yang kita lakukan? Yang lakukan biasanya yang disampaikan oleh Pak Idris Sano adalah memperbaiki, menyiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan di sana. Bapak Ibu sekalian, ada maut itu adalah pintu antara hidup dengan mati. Maut pintu itu dan harus kita lalui. Masalahnya sekarang sesuai dengan yang disampaikan oleh para ustadz kita berdasarkan hadis dan berdasarkan Quran, bahwa menghadapi sakaratul maut itu sangat-sangat pedih, sangat-sangat susah semuanya. Nah, kita lihat sebenarnya, Bapak sekalian, menurut definisi sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tidak ada lagi satu pun bagian jiwa yang terbebas dari sakit itu. Bapak sekalian, bagi pengarang tafsir Jalalain, sakaratul maut adalah kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut. Memuncak menjelang maut. Jadi tidak ada sakit sebelumnya itu yang sama. Ini yang tertinggi, memuncak. Dalam sejarah, rasa sakaratul maut juga dirasakan oleh para nabi. Jangankan kita, nabi saja dirasakan. Tentu rasa sakit itu lebih besar dirasakan oleh kita, pengikut beliau. Untuk itu Nabi mengajarkan doa, Ya Allah, mudahkanlah bagi kami di dalam menempuh sakaratul maut.
Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut, yang biasa kita baca doanya sesudah salat. Jadi kita untuk dimudahkan dalam sakaratul maut. Dimudahkan juga masih susah, Bapak-Ibu sekalian. Dalam firman Allah, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan, menjangkitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Ini hadis Ibnu Abu Dunya. Ini hadis Bapak sekalian kepada diri itu, karena seforum inilah seforum saya mengingatkan. Jadi saya juga ingatkan pada diri saya sendiri, dan kalau lupa-lupa maka sepakainya dinasihati diri kita, diri teman kita, ini tak kok kita tidak bisa hidup terus di dunia ini. Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya ada orang yang pernah merasakan sakitnya sakaratul maut, meninggal dan hidup lagi. Menurut riwayat adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini tentu saja adalah orang yang sangat banyak ibadahnya. Selama hidupnya, siang malam banyak ibadahnya. Sehingga makhluk langit itu memperhatikan. Salah satunya adalah Malakul Maut. Malakul Maut, Israel. Beliau berdoa, ini menurut riwayat ya, tentu ada hadisnya. Ya Allah, berilah kesempatan aku untuk bersilaturahmi kepada Idris. Dikasih izin pergi mau turun ke dunia. Beliau menghadap Nabi Idris. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol segala macam. Ini Nabi Idris. Ya kan, siapa sebenarnya kamu saja ini? Aneh-aneh. Kadang pembicaraan itu terasa aneh gitu ya. Sehingga beliau bertanya, sebenarnya siapakah engkau ini? Tanya Nabi Idris. Aku malaikat maut. Jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam hampir tak percaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Selidik Nabi Idris. Tidak. Senyum malaikat Israel penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu. Jawab malaikat Israel. Nabi Idris manggut-manggut. Beberapa lama kemudian beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu, wahai malaikat maut. Apa itu? Katakanlah. Jawab malaikat Israel. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang. Luar biasa. Lalu mintalah kepada Allah SWT untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku. Minta Nabi Idris. Tanpa seizin Allah aku tak dapat melakukannya. Tapi kemudian Allah menyampaikan bahwa lakukanlah permintaan Nabi Idris itu kepada Israel. Sehingga Nabi Idris dicabut nyawanya, meninggal dia, mati dia. Kemudian malaikat Israel menangis, meminta kepada Allah supaya dia hidupkan kembali. Diterima permohonannya, dikasih hidup kembali Nabi Idris. Bagaimana rasanya mati sahabatku? Tanya malaikat maut. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti. Nabi Idris. 1000 kali. Ini riwayat Pak ya. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti. Masya Allah. Jawab Nabi Idris alaihissalam. Padahal kata malaikat maut, caraku sangat lemah lembut, baru kulakukan terhadapmu. Sebelumnya tidak pernah. Jadi cara yang lemah lembut dilakukan malaikat maut kepada Nabi Idris. Tetapi Nabi Idris mengatakan seperti dikuliti 1000 binatang hidup. Saking sakitnya itu rupanya sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian. Judul pertemuan kita ini adalah siapkah kita? Siapkah saya? Siapkah Anda akan menghadapi ini? Dan itu pasti tidak akan bisa lari dari kenyataan ini. Ya,
enggak. Alhamdulillah jemaah di sini yang kita ketemu yang lalu masih utuh kelihatannya. Kemarin ada yang singkamani disalati di sini dari Permata Starik. Saya kira yang sedikit aneh. Saya datang salat lohor ya, asar. Banyak sekali orang meninggal karena dia punya ambulansnya itu ada 20, lebih malah menurut Pak Rizky. Banyak sekali ambulans, barangkali ada kecelakaan ini sampai banyak sekali. Ternyata hanya 1 orang, banyak sekali ambulans yang datang, luar biasa. Ini sekedar bahwa itu di masjid ini kita dari 1 pekan ini rasanya belum ada yang kan pasti belum ada yang dipanggil kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Al-Qur'an itu ada beberapa macam kita dipanggil